Jadi sekarang gue lagi on the way ke PIM, Pondok Indah Mall. Tujuan gue hari ini ke PIM itu sebenarnya, dan kenapa di video ini ya, itu karena gue ada sebuah misi balas dendam nih gitu. Gue ada sebuah hal yang gue lagi buru di Pondok Indah Mall di PIM 3, yang dari kemarin gue selalu ke situ tapi nggak kesampaian gitu buat ngedapetinnya gitu. Jadi ada satu es krim yang kayaknya tuh lagi viral banget ya. Gue juga baru tahu kalau ternyata es krim ini tuh lagi viral gitu loh. Cuman gue udah 3-4 kali datang ke sana di PIM 3, dia tuh selalu rame gitu. Jadi opsinya adalah antara gue nggak kebagian atau ngantriannya udah terlalu nguler gitu. Jadi gue kayak udah nggak kuat gitu ngantrinya. Oke, jadi sekarang gue lagi di PIM 3. Gue pengen beli es krim namanya tuh Faji Bro. Memang lagi terkenal banget sih. Cuman gue tuh datang ke sini kan selalu di weekend ya. Nah, di weekend ini tuh gak jelas banget antrian. Kalian bisa lihat. Ini adalah penampakan antrian Faji Bro dari sana. Itu mengular gitu. Tuh, bisa dilihat. Ini mungkin ini nggak tahu ya kelihatan. Semoga kelihatan. Tuh, ini mengular gitu antriannya sampai sini. Dan stok es krimnya tuh udah habis sebenarnya. Jadi gak kebagian. Nih. Tuh. Ini antriannya nih, tuh sepanjang ini, lihat aja. Ini masih sampai sana. Tuh. Jadi gue udah datang 3 kali, 4 kali ke sini di weekend dan gak dapet terus karena antriannya ular tangga panjangnya kayak tadi. Jadi gue akan buktikan, gue akan datang ke sini di weekdays ya, hari biasa, dan kita lihat apakah antrian masih seramai ini. Namanya itu adalah Faji Bro. Gue juga nggak tahu kenapa viralnya. Cuma waktu itu katanya sih, gue juga sempat baca karena lagi ada satu menu cukup spesial gitu di sana, makanya viral. Nah, cuman beberapa kali gue datang ke sana sampai 3-4 kali itu masih kayak gitu. Tapi di situ gue datangnya tuh pas weekend, hari libur. Nah, sekarang gue nih waktunya lagi di weekdays atau hari biasa. Ini hari Rabu gue shootnya, makanya itu gue bikin video ini bertujuan untuk mencoba mendapatkan hasrat untuk mendapatkan es krim itu gitu ya. Kayak jadi gue pengen balas dendam gitu ke waktu-waktu yang sudah terbuang lah istilahnya. Gue kesana di weekend tapi nggak pernah dapet kan. Jadi gue pengen coba lihat nih di weekdays atau di hari biasa yang notabene harusnya lebih sepi ya untuk mallnya dan juga untuk store-nya, itu apakah masih ramai juga atau tidak. Kita akan coba lihat bareng-bareng nanti. Kalau masih ramai, gue udah heran sih, gue udah nggak ngerti kenapa. Ya berarti viral tuh udah keterlaluan. Cuman harusnya normalnya lebih sepi dari biasanya. Jadi kita akan coba lihat aja dan kita akan coba rasakan si Faji Bro ini tuh sebenarnya memang enak, seenak itukah, dan mengapa sih dia bisa viral. Kita akan coba cari tahu juga. Jadi mari kita ke PIM 3 sekarang. Oke, jadi sekarang kita udah sampai di PIM 3. Gue udah bisa ngeliat sih sekilas. Jadi udah kelihatan ya, bisa disorot mungkin. Gak seramai itu ternyata. Tapi masih ada antrian. Ya, mungkin bisa di zoom juga. Masih ada antrian, bisa dilihat. Jadi ekspektasi gue agak salah sih. Gue ngiranya nggak akan rame banget. Maksudnya bener-bener kayak ya nggak ada antrian lah gitu. Tapi ternyata masih ada loh di hari Rabu jam 3 sore ini. Jam 3 sore loh hari Rabu. Jadi memang pada dasarnya sih rame sih. Maksudnya kayak memang viral sih. Cuman ya udah, ini kan nggak mungkin dong antreannya cuma segitu terus habis kan. Aneh juga ya, jadi kita akan coba lihat aja di sini. Mari kita coba. Oke, jadi sekarang gue udah tahu kenapa mereka lagi viral banget. Tadi gue udah nanya ke mbaknya, dan katanya ada satu produk yang udah habis, dan itu emang lagi viral banget di TikTok. Namanya adalah Cookie Bomb. Gue akan insert gambarnya. Jadi dia tuh kayak bentuknya cookies, di atasnya dikasih es krim. Nah, emang sih selama gue kesini 3-4 kali pas weekend itu memang itu terus yang gue lihat yang orang-orang beli, dan ternyata memang bener
itu yang lagi bikin kenapa stoknya tuh habis terus gitu. Bahkan ini sekarang ya di jam 3:30 sore itu tuh udah habis. Tadi kita pas mau beli ini, pas kita mau ngantre ke dalam ini, kita ditanya mau yang mana, mau yang cookie itu apa yang es krim. Gue bilang yang es krim. Oke, kalau misalnya es krim langsung masuk. Kalau misalnya maunya yang brownies, yang cookie bomb itu tuh udah dibilang habis. Jadi memang bener. Tapi gue memang dari awal penasaran sama es krimnya. Jadi ya udah nggak apa-apa. Sekarang kita akan coba es krimnya. Sebenarnya sih kalau misalnya bisa nyobain yang viral juga oke sih. Tapi karena udah habis, kita akan coba es krimnya aja. Kita akan coba lihat. Oke, jadi gue sudah mendapatkan es krimnya. Di sini ditemani oleh teman gue lagi, Nius. Oke, jadi kita akan membedah nih Nius satu-satu ya. Pertama mungkin dari rasanya nih. Tadi lu mesen yang mana Nius? Gua tadi mesen yang dark chocolate. Dark chocolate ya? Ya tadi tuh nama lengkapnya Valrhona Double Dark Soft Brew. Soft brew ya. Iya. Dan harganya itu 50.000 ya? 50.000 satu cup gitu. Okay. Sebelum kita kerasa, menurut lu gimana? Tanggapan lu deh, gue pengen tahu tanggapan lu nih. Melihat, lu kan juga belum pernah kesini ya? Belum. Ini pertama kali lu kesini juga, melihat fenomena Fudgy Bro ini, ya seperti itu di weekdays. Dan yang tadi gue udah kasih lihat juga cuplikannya kalau di weekend seperti apa. Gimana? Heran apa Herman ya? Bingung nih gue Ref. Digabung aja kali ya? Iya ya. Heran Herman gitu. Herman kali. Masalahnya nih ya kita sih untuk es krimnya ya masih kebagian sih ya Ref ya. Cuma emang ada menu, salah satu menu viralnya dia tadi namanya apa tuh yang cookie itu ya Ref? Ya, cookie bomb. Cookie bomb ya. Itu kita nih padahal nyampe di sini tuh istilahnya belum malam ya, belum jam malam. Kita nyampe ya sore sekitar jam ya hampir jam 4 lah. Dan itu menu itu pas banget habis. Dan habisnya itu bener-bener terakhir tuh customer yang di depan gua Ref. Iya ya, tadi. Heran sih, istilahnya ini kan ya jatuhnya weekday. Udah gitu weekday-nya pertengahan di hari Rabu. Tapi lakunya tuh segitu kerasnya. Padahal dia bukanya juga ya udah lumayan lama ya Ref ya. Sebentar itu juga enggak ya Ref ya istilahnya. Harusnya dari tim buka dia udah buka. Dari jam 11 gitu. Oh, dari jam 11. Kalau nggak salah sih ya. Cuma tadi memang gue dapat info dari mbaknya yang jaga. Dia bilang bahwa biasanya untuk yang cookie bomb itu bahkan orang antri dari 30 menit sebelum stoknya ada. Jadi mbaknya bilang gitu. 30 menit. Berarti istilahnya tuh tempat baru buka kali ya. Terus cookie-nya baru dibikin. Itu orang udah mantap. Udah pada ngantri. Wah, sebenarnya kita pengen ngalahin mereka ya. Kita pengen dari tempatnya tutup kita udah nangkring di depan kan? Iya, ya sayangnya tadi kita datangnya mungkin agak ya kesorean dikit ya Ref ya. Ya kali aja kalau misalnya tadi agak lebih awal dikit aja. Ya. Kita mungkin masih kebagian yang cookie bombnya itu sih. Apa kita mungkin nginep aja kali ya Nis? Menurut lu gimana? Ya ini ntar kan pada nutup nih gitu. Tuh habis itu Mbak pintunya jangan ditutup Mbak. Kita mau tidur. Bawa sleeping bag kali ya? Jadi besok bahkan sebelum orangnya datang kita udah di situ. Kita udah bikin kuenya. Kita udah bikin kuenya ya? Buat kita sendiri. Tapi gila ya, gokil ya. Tapi ya, karena gue penasaran sama si es krim ya, jadi ya gue pasti pengen nyobain es krim ya. Tadi lu udah nyoba ya? Gue sih udah yang okay. Mungkin lu bisa kasih pendapat dulu ya. Ini harganya 50.000 satunya. Mungkin dari segi rasanya menurut lu gimana? Worth it gak sih sama harganya yang segitu? Ya, menurut gue sih ya, ini emang masuknya es krim premium sih Ref. Kan gue mesen yang dark chocolate ya. Jadi ini di atasnya ini emang dia dikasih potongan-potongan dark chocolate asli. Jadi ya rasanya tuh emang premium sih, sesuai dengan ya kastanya es krim ini gitu. Jadi untuk 50.000 tuh oke. Ya standar lah, standar harga es krim premium gitu kalau menurut gua. Kalau dari rasanya gimana? Rasanya sih gua kasih nilai 8,5/10 sih Ref kalau untuk dari segi rasanya. Mungkin bisa lo deskripsikan apa yang lo rasakan, apa yang oke dan apa yang kurang mungkin? Yang jelas sih ini yang mendominasi sih dari dark coklatnya sih Ref. Jadi memang yang kerasa jadi agak rasa pahit ya? Iya, karena yang mendominasi itu si dark coklatnya. Jadi dia tuh kayak memang es krim dicampur sama brownies gitu. Yeah. Dan ada potongan browniesnya juga sih di atasnya ya. Iya. Gitu. Jadi memang bisa lihat, bisa kelihatan sih. Jadi cita rasanya kaya sih Ref. Nggak cuma es krim doang tapi ada campuran browniesnya juga ya Ref.
dan padat ya. Jadi menurut gue ini bisa ngenyangin gak sih? Ya bisa. Ya. Dibanding misalnya kayak kita beli es krim pada umumnya, ini kita makan es krim dicampur dengan brownies gitu. Betul. Jadi udah 2 in 1 aja gitu kan, bisa ngenyangin ya. Tapi overall lu suka? Overall gue suka sih. Suka ya. Tinggal yang punya lu nih yang gue belum coba. Boleh cobain. Ini ada yang Lotus. Jadi 2 varian yang kita beli ini adalah yang apa sih tadi dia bilang best seller ya? Iya. Best seller kan? Seller ya. Kalau menurut gua sih dengan harga 50.000 itu wajar. Kenapa? Karena mereka memberikan potongan potongan brownies yang premium sih, tadi lu bilang ya, premium gitu. Potongan tuh oke, gede-gede. Jadi mereka udah mencampurkan ke es krimnya, dan setelah dicampurkan ke es krim, mereka masih ngasih potongan itu di atasnya gitu kan. Cookie-nya sih mantep sih, banyak banget. Cuma ini rasanya ya emang cenderung lebih manis sih. Manis. Oh. Menurut gue yang Lotus ini cenderung lebih kayak rasa Mari Regal gitu loh. Ya, kuenya. Ada keregal-regalannya sih, benar. Jadi mungkin kalau kalian nyari yang manis, nggak pahit, salah satunya nih. Tadi sih sebenarnya gue pengen beli yang Red Velvet, cuma katanya belum siap kan. Belum siap. Jadi kayak kalian bisa lihat menunya, variannya tuh emang ada banyak sebenarnya ya. Cuman yang recommended itu adalah 3, Red Velvet, Lotus sama Dark Chocolate. Tapi gue lebih suka ini sih kalau dari 2 ini. Lo mana? Gua kelihatannya juga lebih suka yang Lotus ya. Lotus ini sih, Raf. Karena memang untuk yang mau makan yang ini sih harus pencinta yang memang dark chocolate sih ya. Cinta dark coklat atau enggak yang mau es krim tapi nggak terlalu manis ini. Itu. Iya. Kan dark coklat nih terkenal buat apa ya? Naikin mood, Raf. Oh. Jadi kalau misalnya Anda sedang bad mood gitu ya, Makannya dark chocolate. makannya dark coklat buat menaikkan mood. Menaikkan mood ya. Wah gila, mantap juga ya. Tapi akhirnya gue kesampaian juga gitu loh, setelah menempuh 4 kali weekend nih, bayangin aja. Gue emang selama ini selalu weekend sih kesini. Cuman kalau menurut gue ya, weekend itu udah hampir nggak bisa ketolong. Kecuali memang kalian hoki. Fenomenanya, memang di zaman sekarang itu gue ngerasa apapun yang di share di media sosial ya, Iya. terutama TikTok sih, Iya. itu bisa viral gitu loh. Iya. Heran banget ya. Membawa dampak yang cukup signifikan gitu ya, yang masif ya. Kalau dari lu sendiri nih, lu akan balik lagi nggak sih buat ini? Maksudnya apakah rasanya dan harganya mungkin ya, itu membuat lu akan berpikir kayak udah walaupun nanti rame, gue akan kesini lagi buat beli gitu? Kalau gue sih penasaran sama cookie bomb-nya itu, Ref. Oke. Karena ya itu salah satu jawaban yang belum yang belum kita ketahui gitu loh. Kenapa cookie bomb ini bisa semenarik itu? Apakah emang rasanya demikian juga gitu? Iya, sama sih, gue juga sih. Menurut gue sih harus ada momennya kita mencoba itu sih. Karena kalau lo dilihat dari gambarnya sih cookie bomb itu kayak ya udah cookies, terus es krim, dia tuh ditumpuk gitu loh, dibenyakin gitu. Dan cookiesnya tuh bakal pecah. Gitu. Tadi gue lihat Ada isinya gitu ya? ada isinya coklat. Kalau saya coklat sih. Menurut gue soalnya weekend tuh bener-bener hoki-hokiannya parah sih. Parah banget. Gitu loh. Kalau di weekdays pun yang tadi lu bilang kalau misalnya mau nyobain cookie bomb pun harus dari pagi gitu menurut Iya, gue. pagi ke siang lah. Iya kan? Yang jam paling ideal ya. Sore tuh aduh udah ya siap-siap Tolong. aja. Bisa dapat bisa enggak. Ya udah, jadi itu aja intinya. Kalau menurut gue sih overall gue cukup suka rasanya. Jadi dibanding dengan es krim lain yang gue udah pernah coba, ini tuh cukup beda. Jadi boleh dicoba lagi sih buat gue ya. Kalau misalnya memang ada kesempatannya gue akan coba lagi gitu. Untuk fenomenanya sendiri gue juga udah mulai tahu kenapa dia rame. Tapi gue masih heran aja kenapa bisa sampai serame itu. Gitu sih. Tapi untuk kedepannya kita nggak tahu ya ini akan berapa lama. Dulu inget gak fenomena Sinfutang? Wah, ingat banget sih. Ya gitu aja sih. Gue cuma pengen nunjukin itu di video kali ini. Jadi kayak perjalanan ke PIM, karena ya kalau misalnya saya ini PIM apa sih yang mau ditunjukin gitu. Ya udah gitu kan PIM doang gitu. Tapi kan ada yang viral jadi ya udah kenapa nggak saya di videoin gitu kan. Bisa direferensi juga mungkin buat kalian yang nggak bisa kesini di weekdays. Ya ini bisa jadi referensi juga mungkin videonya. Jadi terima kasih News sudah menemani lagi. Dan buat kalian yang mau coba silakan coba salah satu cabang Fajri Bro ini di PIM 3. Selamat mencoba dan selamat bertarung untuk mendapatkan cookie bomb. Semangat. Semangat.